Masa depan yang cerah tidak datang dengan kebetulan. Masa depan yang cerah datang kepada siapa yang berani melangkah, berani melaju, dan berkembang kepada dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Siti Nur Fadilah dengan NIM 250210031 yang saat ini menjadi mahasiswi UIN Araniri dengan Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Salam kenal semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap satu artikel yang berjudul Free Play in Early Childhood Education, a Phenomenological Study, yang ditulis oleh Sauda Aras pada tahun 2016. Penggunaan studi fenomenologi ini menunjukkan bahwa fokusnya adalah pada pengalaman langsung dan sudut pandang subjek. Saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian TK semester pada mata kuliah bermain dan permainan di bawah bimbingan dosen Ibu Munawarah SPD IMPD. Kita semua tahu bahwa dunia anak adalah bermain. Namun, apakah Anda tahu bahwa saat ini telah terjadi paradoks besar dalam dunia PAUD? Di satu sisi teori mengatakan bahwa bermain adalah motor pengembangan anak. Akan tetapi, di sisi teori yang lain mengatakan bahwa waktu bermain anak telah tergerus oleh tekanan akademis. Pembahasan pertama kita adalah paradoks bermain kurikulum versus realita. Pembahasan ini sangat penting karena menetapkan pernyataan masalah atau problem statement yang mendasari seluruh analisis dari studi fenomenologi ini. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai analisis mendalam dari pembahasan tersebut. Yang pertama ada ekspedisi ideal, yaitu visi kurikulum PAUD. Dari sisi kiri slide dapat dilihat mengenai filosofi dan teoritis mengapa pendidikan anak usia dini diciptakan. Dalam hal ini terdapat 2 poin. Poin pertama, program berpusat pada bermain atau self-center. Secara teoritis, kurikulum PAUD dirancang untuk menempatkan anak sebagai subjek aktif di mana kegiatan utama anak adalah bermain. Bermain bukan kegiatan sampingan, melainkan jantung dari seluruh proses pendidikan. Poin yang kedua adalah motor perkembangan holistik. Bermain yang diyakini sebagai motor atau penggerak utama yang menganalisis aspek perkembangan secara menyeluruh atau holistik, mulai dari kognitif, sosial, emosional, hingga fisik. Yang kedua adalah realita lapangan, yaitu tekanan akademik dan standarisasi. Bisa lihat dari slide di kanan, yaitu kontradiksi yang terjadi pada sekolah saat ini. Yang pertama adalah erosi waktu bermain, yaitu berkurangnya waktu bermain bebas anak atau free play, dan waktu yang berharga tersebut diganti dengan kegiatan atau aktivitas akademik seperti calistun dini, dan juga instruksi yang terlalu bergantung pada media atau buku cetak. Yang kedua adalah lingkungan yang kaku. Adanya tekanan akademik, standarisasi penilaian formal, merubah atmosfer PAUD yang awal mulanya fleksibel menjadi kaku. Guru juga menjadi terbeban karena adanya tekanan atau pencapaian target-target penilaian tertentu sehingga eksplorasi bebas anak menjadi terganggu. Kita masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu landasan teori, kognitif internal versus scaffolding sosial. Saya akan menjelaskan tentang Jean Piaget. Yang perspektif yang digunakannya adalah kognitif internal. Piaget melihat anak sebagai pembelajar yang mandiri atau ilmuwan kecil yang membangun pengetahuannya sendiri. Peran bermain bagi Piaget itu bermain memiliki pengaruh langsung terhadap proses kognitif anak karena melalui bermain anak menguji pemahaman mereka tentang dunia. Selanjutnya tentang mekanisme yaitu asimilasi dan akomodasi. Anak belajar secara mandiri melalui interaksi dengan lingkungan. Asimilasi terjadi saat anak mencocokkan informasi baru ke skema yang sudah ada, sementara akomodasi adalah penyesuaian skema tersebut berdasarkan pengalaman baru. Fokus yang ditekankan oleh Piaget adalah proses internal di dalam diri anak. Dalam konteks ini, guru cukup menyediakan lingkungan yang mendukung, sementara anak dibiarkan mengeksplorasi secara bebas. Selanjutnya, penjelasan tentang perspektif dari Lev Vygotsky, scaffolding sosial. Jadi Vygotsky membawa perspektif yang berbeda dengan menekankan bahwa belajar adalah sebuah proses sosial yang memerlukan interaksi dengan orang lain. Jadi peran bermain bagi Vygotsky ini, bermain dipandang sebagai konteks alami untuk socially assisted learning atau pembelajaran dibantu secara sosial, di mana anak belajar melalui dialog dan interaksi. Selanjutnya mekanisme bagi Vygotsky ini, the zone of proximal development. Ini adalah konsep
kunci di mana terdapat jarak antara apa yang bisa dilakukan anak sendiri dan apa yang bisa mereka capai dengan bantuan. Bantuan atau bimbingan ini disebut scaffolding. Selanjutnya ada metodologi, yaitu menggali fenomena keterlibatan guru. Di sini pertama, step 1, partisipan dan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini menggunakan desain studi fenomenologi yang bertujuan untuk memahami inti dari pengalaman hidup para guru terkait dengan fenomena bermain bebas. Jadi di sini caranya itu dengan melibatkan 4 guru PAUD di Turki. Teknik sampingnya dia menggunakan teknik menggunakan maximum variation sampling, di mana guru dipilih berdasarkan latar belakang pendidikan dan jenis sekolah yang berbeda. Jadi pemilihan partisipan observasi ini sangat krusial agar hasil penelitian ini tidak hanya mencerminkan kondisi satu sekolah saja, melainkan beberapa gambaran lebih luas mengenai bagaimana latar belakang institusi memengaruhi perilaku guru dalam memfasilitasi bermain. Yang kedua, ada observasi untuk menangkap realitas objektif. Di sini merupakan pengumpulan data primer untuk melihat apa yang sebenarnya dilakukan guru di kelas. Metodenya menggunakan pendekatan strip of behavior records, yaitu teknik pencatatan perilaku secara mendetail dan berurutan. Dokumentasi yang kita lakukan melalui observasi langsung dilakukan dan didokumentasikan dengan video. Yang ketiga adalah wawancara mendalam in-depth interview. Setelah observasi selesai, peneliti melakukan dialog mendalam dengan para guru. Waktu dilakukan setelah observasi agar peneliti dapat merujuk pada kejadian nyata yang baru saja terjadi di kelas. Pembahasan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang persepsi tinggi terhadap free play. Pertama ada transisi dan fokus, yaitu mengelola energi anak. Guru memandang free play sebagai instrumen fungsional untuk mengelola persiapan belajar anak dalam kelas. Bermain bebas dianggap sebagai waktu untuk menguras energi berlebih agar anak menjadi lebih tenang. Asumsinya setelah anak puas bermain, mereka akan jauh lebih siap dan lebih fokus saat memasuki aktivitas akademis atau instruksional lainnya. Ada jendela psikologis, yaitu alat observasi emosional. Guru menganggap momen bermain bebas sebagai kesempatan emas untuk melakukan pengamatan mendalam terhadap aspek personal anak. Saat bermain tanpa instruksi, anak cenderung bersikap lebih jujur dan spontan. Hal ini menjadi alat observasi bagi guru untuk memahami kondisi emosional anak serta mendeteksi dinamika atau masalah yang mungkin terjadi di lingkungan keluarga mereka di rumah. Yang ketiga, aplikasi konsep, yaitu internalisasi pembelajaran. Free play dipandang sebagai laboratorium di mana anak mempraktikkan teori yang telah mereka pelajari secara mandiri. Guru meyakini bahwa selama anak bermain bebas, anak secara tidak sadar mempraktikkan konsep-konsep yang telah diajarkan sebelumnya, seperti pengenalan warna, angka, atau aturan sosial. Perkembangan holistik, mengasah keterampilan hidup. Guru meyakini bahwa free play adalah elemen esensial untuk membangun karakter dan kecerdasan anak secara menyeluruh. Fokus utamanya adalah pada keterampilan sosial, seperti belajar berbagi dan seperti resolusi konflik saat berebut mainan. Selanjutnya kita akan membahas realitas, yaitu pasivitas dalam keterlibatan bermain. Yang pertama ada spektrum. Keterlibatan, the spectrum of involvement. Di sini menggunakan sebuah spektrum untuk mengategorikan tingkat keterlibatan guru, mulai dari yang paling pasif hingga yang paling aktif. Temuan penelitian menunjukkan distribusi peran sebagai berikut. Yang pertama ada paling dominan. Ini adalah kondisi di mana guru sepenuhnya tidak terlibat dalam aktivitas bermain anak. Guru berada dalam kelas tetapi tidak melakukan interaksi pedagogis ataupun terkait permainan yang sedang berlangsung. Yang kedua ada dominan. Guru berperan sebagai pengamat yang hanya mengamati, mendengarkan, atau memberikan komentar singkat. Interaksi ini biasanya hanya terjadi jika anak yang memulai atau meminta perhatian guru. Yang ketiga ada stage manager atau sangat minim. Guru hanya terlibat pada level logistik seperti mempersiapkan alat permainan atau mengatur ruangan sebelum atau saat bermain dimulai. Telah sampailah kita pada pembahasan akan masalah, yaitu beban administratif sebagai penghalang. Yang pertama, ada metafora timbangan. Ketidakseimbangan prioritas secara visual di sini menggunakan gambar timbangan untuk mengilustrasikan kondisi di lapangan. Sisi beratnya itu yaitu beban administratif. Timbangan menunjukkan beban yang sangat berat pada tugas-tugas seperti buku rencana harian, pengisian formulir observasi formal, dan pencatatan prestasi siswa. Sedangkan di sisi ringan itu namanya keterlibatan pedagogis.
elemen penting seperti scaffolding, berperan sebagai co-playing atau mitra bermain, serta melakukan observasi mendalam untuk asesmen justru menjadi hal yang terangkat atau terabaikan karena ringannya prioritas yang diberikan dalam praktik harian. Yang kedua ada alih fungsi waktu, yaitu administrasi di atas interaksi. Salah satu temuan kunci adalah terjadinya pergeseran kegunaan waktu di sekolah. Jadi guru cenderung menggunakan waktu free play anak-anak sebagai kesempatan untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif resmi yang dituntut oleh pihak sekolah maupun kementerian. Yang ketiga, rendahnya self-efficacy, yaitu rasa tidak nyaman. Masalah lain yang muncul adalah kendala internal dalam diri guru terkait kompetensi mereka. Adanya kurang pelatihan praktis mengakibatkan guru merasa tidak nyaman atau tidak tahu bagaimana cara melakukan intervensi yang cepat tanpa merusak atur alami permainan anak. Yang keempat, keselamatan sebagai prioritas tunggal. Reduksi peran guru menjadi poin akhir yang sangat krusial dalam slide ini. Jadi keterlibatan guru saat anak bermain seringkali hanya dibatasi pada peran sebagai pengawas keamanan demi memastikan anak tidak terluka secara fisik. Selanjutnya ada interpretasi kritis, yaitu kegagalan scaffolding dalam ZPD. Area di antara kedua lingkaran tersebut adalah zona di mana pembelajaran dan perkembangan optimal terjadi melalui interaksi sosial atau scaffolding. Selanjutnya yang kedua, analisis metafora, yaitu tembok bata. Elemen visual yang paling menonjol pada slide ini adalah tembok bata yang bertuliskan beban administratif dan pasivitas guru. Penghalang perkembangannya yaitu tembok ini ditempatkan tepat di jalur panah yang mengarah dari kapasitas aktual menuju kapasitas potensial. Jadi visual ini melambangkan bahwa meskipun anak memiliki potensi besar untuk berkembang saat bermain bebas, langkah mereka berhenti oleh hambat sistemik, tugas administratif guru, dan hambatan perilaku atau kepasifan guru di kelas. Jadi tembok ini menunjukkan bahwa perkembangan anak tidak terhenti karena ketidakmampuan anak itu sendiri, melainkan karena ketiadaan dukungan eksternal yang seharusnya diberikan oleh guru. Selanjutnya, relevansi dan solusi praktis untuk praktik PAUD. Pilar pertama, reformasi sistemik atau mengatasi hambatan struktural. Pilar ini dirancang untuk meruntuhkan tembok administratif yang selama ini menghalangi guru untuk terlibat aktif dalam permainan anak. Jadi rekomendasi utamanya adalah memisahkan waktu administratif dari jam kontak langsung dengan anak. Tujuannya agar guru tidak merasa terdesak untuk mengerjakan tugas laporan saat anak sedang bermain bebas. Pilar yang kedua ada pelatihan pedagogis atau in-service meningkatkan kemampuan praktis. Jadi pilar kedua ini bertujuan untuk membekali guru dengan keterampilan teknis agar mereka merasa nyaman dan percaya diri saat mereka masuk ke dalam dunia bermain anak. Inti ketiga, pergeseran paradigma asesmen atau mengubah pola pikir. Pilar terakhir ini berupaya untuk memperbaiki persepsi guru yang sebelumnya mungkin hanya menganggap free play sebagai waktu untuk menguras energi anak. Telah sampailah kita pada slide terakhir, yaitu peta konsep analisis atau sintesis keseluruhan. Itu merupakan ringkasan eksekutif yang menyatukan seluruh elemen penelitian ke dalam satu kerangka berpikir yang utuh. Di slide ini merangkum perjalanan analisis dari identifikasi masalah hingga pemberian solusi. Jadi, fenomena paradoks slide ini menarik kesimpulan kritis bahwa terdapat paradoks pada guru PAUD. Mereka meyakini pentingnya bermain di tingkat kognitif, namun pada praktiknya tetap bersikap pasif dengan peran dominan sebagai pengamat atau tidak terlibat sama sekali. Jadi di slide yang terakhir ini menegaskan bahwa perubahan pola pikir tidak cukup. Meskipun guru tahu teori yang benar, hambatan administratif tetap menjadi tembok yang nyata. Oleh karena itu diperlukan intervensi pada kebijakan sekolah atau pemisahan waktu dan peningkatan kapasitas profesional guru atau pelatihan untuk menghidupkan kembali fungsi sejati dan bermain bebas.